Itu kita berikan ada yang namanya jamur gliokadium, jamur trichoderma, dan agen-agen hayati yang lainnya. Karena di situ nanti saat musim penghujan juga akan memproteksi tanaman kita dari serangan-serangan patogen. Jadi kita buat ramuan bisa multifungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi saudaraku dengan channel saya The Brandal Kebun. Salam sejahtera untuk kita semuanya, dulur-dulurku semua yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan bahas topik amankah jakaba dipakai saat musim penghujan. Nah, di sebagian wilayah Indonesia, dulur, kita sudah memasuki musim penghujan, yang mana banyak sekali keluhan-keluhan dari sedulur tani. Mas, dulu sebelum aplikasi atau sebelum masuk musim penghujan, itu tanaman saya bagus, hijau royo-royo. Dan dilalah saat musim hujan langsung pada kaget, istilahnya drop ya. Di sini perlu kita bahas, di saat musim penghujan, amunisi yang harus disiapkan adalah kalsium. Nah, untuk itu, kalau musim penghujan jangan lupakan kalsium. Tentu sahabat-sahabat tani, apalagi para penggiat jakaba, berdasarkan uji laboratorium bahwa jakaba tinggi kandungan nitrogen, fosfat, dan kaliumnya rendah. Nah, disitulah sahabat perlu kita analisa. Brandal Kebun menciptakan formula-formula jakaba, baik dari yang bio jakaba di video yang ini. Di situ kita gunakan untuk padi karena tinggi nitrogen dan fosfat. Karena untuk bio jakaba sendiri saya rekomendasikan untuk tanaman padi. Dan kita sudah buktikan sahabat bersama saudara kita Mas Toib yang ada di Trenggalek bersama Ibu Rahmawati Sah yang kemarin juga kirim videonya sahabat, bersama asam amino ataupun dengan bionuklir organik plus. Jadi kalau padi berani untuk nitrogen dan fosfat. Nah, untuk tanaman perkebunan bagaimana, atau tanaman hortikultura. Nah, di sini itulah pentingnya kalsium sahabat. Jadi fungsi kalsium sendiri nanti akan membantu menaikkan pH tanah, karena kebanyakan pH dari jakaba itu sudah netral. Dan menurut analisis saya, untuk jakaba yang tinggi kalsium, nanti sahabat bisa gunakan tambahan bahan baku itu dari cangkang telur sebagai sumber kalsiumnya. Kalau nggak ada cangkang telur bagaimana? Sahabat bisa menggunakan kapur sirih ataupun CaCO3. Nanti bisa ditabur dulu di lahan juga bisa. Kalau sahabat Brandal Kebun mau bikin jakaba yang tinggi kalsium, bisa ditambahkan cangkang telur. Dijemur dulu ataupun disangrai dulu baru dimasukkan dalam pembuatan, baik itu jakaba ataupun nanti difermentasi sendiri. Tapi kalau menurut saya lebih enak kita langsung cemplungkan saja bersama jakaba. Jadi nggak mindon gaweni ataupun tidak terlalu ribet ya sahabat. Jadi hemat waktu. Dan untuk resep
Jakaba Super Kalsium kita sudah bagikan videonya di sini. Nah, di sini sahabat, kita tambahkan cangkang telur. Itu sudah kita jemur dulu. Kita keruak-keruak, kita remes-remes, baru kita masukkan. Dalam tempo 6 hari, itu sudah muncul jamur jakaba. Alhamdulillah di situ kita sudah aplikasikan ke tanaman-tanaman yang nanti juga akan menjaga pH tanah dari air hujan, karena air hujan sendiri sahabat itu pH-nya itu asam di angka 4. Jadi kalau hujan langsung turun itu pH-nya asam. Nah, untuk di video-video kemarin kita sudah uji coba air hujan kalau jatuh di atap, apalagi untuk saya sendiri untuk atapnya pakai ini ya sahabat, pakai asbes dan seng. Jadi saat menimpa asbes turun ke bawah, kemarin saya cek itu pH-nya di angka 7. Jadi beda kalau kita menadai dari, taruhlah dari genteng ya sahabat, sama langsung nggak ada penghalang, itu beda tingkat keasamannya. Biasanya kalau kita langsung itu pH-nya di angka 4. Jadi untuk sahabat-sahabat petani, kalau ingin merawat tanamannya di musim penghujan, jangan lupakan kalsium, karena kalsium berfungsi sebagai meregenerasi sel-sel tanaman, memperkuat dinding sel-sel tanaman, yang mana nantinya akan mencegah atau memproteksi tanaman dari serangan patogen. Patogen itu apa? Ya, patogen adalah penyakit ataupun jamur yang nanti akan mengakibatkan tanaman kita itu gampangannya rusak ataupun mudah diserang virus ataupun hama. Karena di musim penghujan rentan sekali yang namanya jamur. Maka di situ kita manfaatkan kalsium sebagai proteksi tanaman kita. Apalagi untuk tanaman cabai nih sahabat. Tanaman cabai itu sangat rentan. Jadi untuk musim penghujan amunisi wajib adalah kalsium. Mungkin sudah banyak dikupas di channel-channel lain bahwa peran vital kalsium itu sangat dibutuhkan untuk tanaman, baik itu pokoknya apa wae lah sahabat, baik itu perkebunan dan hortikultura. Karena kalsium sendiri sangat penting intinya untuk tanaman. Nah, untuk sahabat yang ingin bertanya, monggo nanti tinggalkan di kolom komentar. Mari ngopi bareng, ngolah pikir bersama-sama Berandal Kebun. Nanti di episode ke depan kita akan bahas cara meracik atau meramu amunisi baik VOC, asam amino, ataupun jakaba sengkler agar tepat sasaran. Maksudnya tepat sasaran ya bagaimana? Ya tentunya nanti siap diserap oleh tanaman. Dan perlu diingat sahabat, untuk musim penghujan kita harus bersih-bersih kebun kita. Jadi untuk gulma langsung babat-babat saja, di beras untuk menghindari jamur. Karena selain itu nanti akan berebutan nutrisi saat kita berikan pada tanaman kita. Jadi lebih baik kita bokor muter. Jadi kenapa Berandal Kebun agak telat upload video, karena Berandal Kebun lagi ya kita sama-sama petani ya sahabat. Jadi kita tahu kesibukan petani kita ya bersih-bersih kebun, merawat kebun. Jadi
Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menyampaikan dan berbagi untuk sedulur-sedulur tani seputar tip menghadapi musim penghujan. Untuk masa generatif nanti bisa ditambahkan yang tinggi fosfat, kalium, dan kalsium. Dan tentunya dulu sudah pernah saya share ya sahabat, di video pertama kali saya membuat channel YouTube itu Jakaba Super Plus Plus. Di video yang ini, kalau sahabat ingin membuatnya, bahan saya sertakan di deskripsi. Kalau tidak salah, ada buah pisang, ada boosternya, STM-nya, dan bisa ditambahkan kalsium saat pembuatan. Untuk tepatnya, sahabat bisa menggunakan atau racikan di video yang ini. Kita berikan ada yang namanya jamur gliokadium, jamur trichoderma, dan agen-agen hayati yang lainnya. Karena di situ nanti saat musim penghujan juga akan memproteksi tanaman kita dari serangan-serangan patogen. Jadi kita buat ramuan bisa multifungsi. Oke sahabat, itu tadi video dari saya. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat petani. Jangan lupa yang sudah subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar nanti saat Berandal Kebun upload video terbaru dapat notifikasinya. Dan yang belum subscribe, monggo subscribe gratis dulur. Jadi terima kasih untuk sedulur-sedulur Berandal Kebun yang sudah berbagi pengalamannya membuat Jakaba Sengkler, dan yang sudah kirim testimoni hasilnya menggunakan pupuk organik, baik itu asam amino, baik itu Jakaba Super Plus Plus, Jakaba Super Seedling, alah pokoknya apa wae, yang penting membuat kos kita dalam bertani itu murah meriah tapi hasilnya memuaskan. Betul begitu Kang Parmin? Ya, Kang Parmin ini sudah panen berambang nggak ngirimi dulur yang di Lampung, padahal sudah merasakan resep Jakaba Super Seedling ini. Halo Mas Eko, salam untuk sedulur-sedulur tani semuanya tanpa terkecuali. Kalian sungguh luar biasa, karena tanpa kalian Berandal Kebun juga bukan apa-apa. Sekali lagi mohon maaf bila mana ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Bila taufik wal hidayah wal barokah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari bumi Lampung, Tanggamus.